wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman dengan NIM 2020 100 1180. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan saya dari kampus Institut Agama Islam Syarifuddin Majang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah, yang mana pada saat ini saya bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua, walaupun secara virtual. Semoga kita selalu dalam lindungannya, amin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya di sini ingin menyampaikan beberapa poin atau materi tentang logika. Mungkin teman-teman pernah mendengar logika itu apa sih? Bagaimana kita cara berpikir dengan logika, atau mungkin apa bedanya logika atau penalaran induktif dan deduktif dan segala macamnya. Sebentar lagi akan saya sampaikan penjelasan-penjelasannya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sejarah. Jadi sejarah logika ini dimulai sejak Thales pada tahun 624 sebelum Masehi. Filsuf Yunani yang pertama meninggalkan segala dongeng, takhayul, cerita-cerita, isapan jempol, dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arche dalam bahasa Yunani, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu Thales mengenalkan logika induktif. Logika induktif nanti akan saya terangkan di akhir. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logika saintika. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arche alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Dalam logika Thales, air adalah arche alam semesta yang menurut Aristoteles disimpulkan dari yang pertama, air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan, karena tanpa air tumbuhan akan mati. Air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Air jugalah uap, air jugalah es. Jadi dapat disimpulkan air adalah jiwa dari segala sesuatu, yang berarti air adalah arche atau alam semesta. Sejak saat Thales, sang filsuf, mengenalkan pernyataannya, logika telah dimulai berkembang. Kaum sofis beserta Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini. Pada masa Aristoteles, logika juga disebut sebagai analitika, yang secara khusus meneliti sebagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Baik, kita akan masuk ke pengertian atau pemahaman tentang logika ini. Arti logika atau penalaran atau argumen. Perkataan logika atau logis atau logical sudah sering kita dengar dan kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Perkataan logika dan logis menunjuk pada cara berpikir atau cara hidup atau sikap hidup tertentu, yakni yang masuk akal, yang reasonable, yang wajar, yang beralasan atau berargumen, yang ada rasionya atau hubungan rasionalnya, yang dapat dimengerti walaupun belum tentu disetujui antara benar dan salahnya. Dalam arti teknis atau ilmiah, perkataan logika menunjuk pada suatu disiplin. Yang dimaksud dengan disiplin di sini adalah disiplin ilmiah, yakni kegiatan intelektual yang dipelajari untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam bidang tertentu secara sistematik, rasional, terargumentasi, dan terorganisasi, yang terikat atau tunduk pada aturan-aturan prosedur. Setiap disiplin mewujudkan satu ilmu atau satu cabang ilmu tertentu. Misalnya, biologi adalah sebuah disiplin yang termasuk disiplin ilmu-ilmu alam. Mikrobiologi adalah suatu disiplin atau subdisiplin yang termasuk disiplin biologi. Seperti itu. Jadi
intinya kita berpikir logika ini adalah agar kita memperjelas apa yang kita sampaikan kepada orang lain agar masuk di akal, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke penalaran. Yani penalaran adalah kegiatan berpikir itu berwujud proses dalam akal budi yang berupa gerakan dari satu pikiran ke pikiran yang lain. Pikiran adalah suatu unsur dalam proses yang memerlukan sebuah kalimat lengkap untuk dapat menyatakannya secara penuh atau utuh dan tentunya memenuhi makna. Dilihat dari sudut pandang atau sudut bentuk penampilannya, kalimat adalah rangkaian kata-kata yang tersusun dengan cara-cara tertentu. Sebuah perkataan merupakan lambang dari suatu gagasan atau ide. Dengan demikian, dapat dilihat dari sudut isinya, kalimat adalah suatu gagasan atau rangkaian gagasan. Jadi dipandang dari sudut bentuknya. Seperti itu. Kita akan masuk ke contohnya. Contoh dari penalaran ini sendiri. Semua manusia akan mati. Socrates, si filsuf ini adalah seorang manusia. Jadi Socrates akan mati. Mungkin teman-teman bisa menangkap ya. Jadi maksudnya adalah yang pertama adalah semua manusia akan mati. Dan si Socrates ini adalah seorang manusia. Jadi Socrates akan mati. Seperti itu. Contoh yang kedua, gajah adalah binatang. Binatang adalah makhluk hidup. Jadi gajah adalah makhluk hidup. Seperti itu. Jadi makhluk hidup ini banyak. Contohnya, kita adalah manusia, ini adalah sebuah makhluk hidup, gitu kan. Tapi kita lebih jelaskan dulu, penalarannya adalah kita menjelaskan tentang gajah ini adalah binatang. Bukan saya adalah, bisa juga adalah saya atau saya adalah makhluk hidup. Saya adalah manusia. Salman adalah manusia. Gitu kan. Salman adalah makhluk hidup. Maka Salman adalah makhluk hidup. Seperti itu. Itu contoh penalaran. Baik, di sini kita akan lanjut ke materi yang berikutnya adalah pentingnya atau kenapa sih kita harus berlogika dalam kehidupan kita gitu. Karena logika ini adalah sebuah peran yang sangat penting dan pengetahuan serta pengembangan pengkajian pengetahuan tertentu. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ia menjadi dasar yang menentukan pemikiran agar lurus, tepat, dan sehat tentunya. Sebab fungsi logika menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang ditepati agar sesuai dengan pemikiran tertentu. Seperti itu. Kemudian kenapa sih kita harus berlogika gitu kan? Karena kita dengar atau pernah kita tahu gitu kan perbedaan laki-laki dan perempuan gitu kan. Laki-laki ini sukanya menggunakan akalnya gitu kan daripada wanita atau perempuan yang selalu menggunakan perasaan atau hatinya gitu. Jadi kenapa kita harus berlogika? Karena berlogika itu adalah kita untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat dan objektif, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Maka dari itu, kita harus menggunakan logika kita. Kita harus terus meningkatkan skill dalam berpikir kita, agar kita mudah untuk ketika mau menalarkan sesuatu, itu kita tidak keluar dari jalur berlogika kita. Seperti itu. Oke, kita ambil contoh seperti logika induktif ini. Yang mana kita tahu seperti halnya ayam mempunyai mata, kambing mempunyai mata, kucing mempunyai mata, harimau mempunyai mata. Maka semua binatang memiliki mata. Tapi yang harus diperhatikan di sini adalah logika induktif ini
tidak selamanya bisa dikatakan benar. Ada salahnya. Kenapa? Karena ini kita berbicara secara empiris atau secara pengalaman yang secara saya tahu mungkin. Karena tidak semua binatang itu mungkin mempunyai mata, karena ada yang mungkin mempunyai mata tapi tidak bisa melihat, atau yang mungkin matanya buta dan segala macamnya. Seperti itu. Itu adalah contoh dari logika induktif. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh logika deduktif. Yang mana untuk dalam logika deduktif ini kita harus memperhatikan dalam ada 3, yakni premis mayor, minor, dan kesimpulannya. Jadi di deduktif ini terbagi menjelaskan dari secara umum, khusus, lalu mengambil kesimpulan. Seperti contohnya, mahasiswa pergi ke kampus menggunakan motor. Salman pergi ke kampus menggunakan motor. Jadi, Salman seorang mahasiswa. Seperti itu. Jadi bisa ditangkap teman-teman semua. Jadi dari umum, khusus, lalu ke kesimpulannya. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa sedikit saya sampaikan tentang logika bernalar atau tentang berargumentasi. Semoga bisa menjelaskan apa yang mungkin teman-teman ingin tahu secara singkatnya. Jadi seperti itulah cara kita berlogika, kenapa kita harus berlogika, bagaimana cara kita menggunakan logika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.